kembali lagi di Minggu Ceria ini bersama Kak Yani, juga teman-teman kalian yang di studio, juga Kak Daniel, juga yuk kita sapa teman-teman kita yang di rumah yuk. Shalom semuanya. Iya, kakak berdoa kalian dalam keadaan sehat semuanya ya, amin ya. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap rajin cuci tangan dan juga pakai masker ya. Yuk, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mengajak buat adik-adik yang di rumah juga, siapkan hati kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa sama-sama yuk. Bapa, terima kasih Tuhan, kembali lagi Tuhan, kembali ibadah KFC online pada minggu hari ini ya Bapa, pada pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati buat setiap adik-adik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kami ya Bapa. Jagai setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Tuhan menjagai anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan siapkan hati kami akan memuji dan memuliakan nama Engkau ya Bapa. Kami juga mau siapkan hati kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa, mendengarkan firman-Mu ya Bapa yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Yuk tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Yuk sekali lagi kita sapa teman-teman kita yang di rumahnya yuk. Shalom semuanya. Iya, shalom semuanya. Iya, yuk. Yang buat adik-adik yang di rumah, kita siapkan hati kita. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Engkau, nama Tuhan. Oke? Yuk, siap semuanya ya. Tepuk tangan dulu yuk. Katakan, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Dan kakak yakin dan percaya ya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita angkat pujian satu lagi. Yuk. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidupku. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidupku. Haleluya. Kecil-kecil tapi hebat. Haleluya. Kecil-kecil memang dahsyat. Katakan sekali lagi ya. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidupku. Haleluya. Kecil-kecil tapi hebat. Haleluya. Kecil-kecil memang
memang dahsyat. Lagi katakan, haleluya. Kecil-kecil tapi hebat. Haleluya. Kecil-kecil memang dahsyat. Kecil-kecil memang dahsyat. Sekali lagi katakan, kecil-kecil memang dahsyat. Yeay. Haleluya. Iya, kalian walaupun kecil tetapi hebat di dalam Tuhan. Amin. Buat adik-adik juga yang di rumah ya, jangan merasa kalian tuh kecil gitu, tapi kalian besar di mata Tuhan ya. Amin. Yuk, sebentar kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak undang semuanya untuk duduk kembali. Iya, yang di rumah juga boleh duduk. Dan sebentar kita siapkan hati kita yuk, untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian satu ini ya. Yuk, sungguh-sungguh katakan, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ayo adik-adik yang di rumah juga lebih sungguh lagi nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Kami serahkan, ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Katakan, di hati ini, di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Yuk, kakak mau mengajak kalian untuk yang di rumah dan juga yang di studio, angkat tangan kanan kalian dan kirinya taruh di dada. Yuk, kita tutup mata kita. Haleluya Yesus. Katakan, di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Lebih lagi katakan, di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Senantiasa Kau pun ada. Sekali lagi katakan, senantiasa Kau pun ada. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita.
Terima kasih Tuhan untuk minggu yang indah ini ya Bapa. Kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kau berkati kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Biar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu lebih lagi ya Bapa. Biar firman-Mu itu Tuhan tertanam di dalam hati kami, berjalan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, pada Minggu pagi hari ini ketemu lagi dengan Kak Natalius. Kita mau belajar firman Tuhan lagi adik-adik. Biarlah kita belajar sama-sama ya adik-adik ya. Biar kita hari lepas hari kita semakin kuat iman kita di dalam Tuhan Yesus. Hari lepas hari kita semakin kuat iman kita untuk apa? Untuk memberitakan tentang kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena kami punya Allah seperti Engkau yang selalu memberkati kami, yang selalu menyertai kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami ada, kami sehat, kami kuat karena anugerah Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami siapkan hati pikiran kami Tuhan Yesus, agar firman-Mu boleh sampai di dalam kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini, pada minggu ini kita mau belajar tentang tugas dari Tuhan. Jadi Tuhan memberikan tugas kepada murid-muridnya ya pada zaman itu. Jadi Tuhan juga memiliki tugas. Nah adik-adik juga punya tugas pastinya ya kan. Di sekolahan adik-adik punya tugas dari guru, punya PR, kerjakan ini, ya kan? Nah, di rumah adik-adik juga punya tugas. Apa tugasnya? Membantu orang tua, ya kan? Nah, jadi semua itu kita ada tugas dari orang-orang yang di atas. Nah, Tuhan juga punya tugas buat kita. Apa tugasnya? Nanti kita lihat sama-sama ya adik-adik ya. You took the heart from them. You did everything for them, so they'd love you. It was never enough. Maybe the gods found you for a reason. Maybe the ocean brought you to them because it saw someone who was worthy of being saved. But the gods aren't the ones who make you Maui. You are. Okay. I love you too, buddy. Elang wayaw. Hindi mo ito ulo. Uy, hay may lava ke manino.
1 Tesalonika 2 ayat 4. Kakak baca untuk adik-adik ya. 1 Tesalonika 2 ayat 4. Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Sekali lagi, 1 Tesalonika 2 ayat 4. Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, ya. Jadi Tuhan telah layak untuk mempercayakan. Tuhan mempercayakan Injil itu kepada siapa? Kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kasih Tuhan. Nah, tugas dari Tuhan. Tuhan memberikan tugas kepada murid-muridnya, bukan tugas-tugas yang sembarangan yang adik-adik pasti tugasnya sangat berat. Tetapi Tuhan sudah memberikan harus apa? Harus dijalankan. Kita lihat yang pertama. Kau telah menyuruh Bel untuk menghukum kami. Kau sendiri yang menyebabkan kutukan ini. Pergilah, kumpulkan semua pendeta Bel dan temui aku di Gunung Karmel. Kita akan menyaksikan hebatnya kekuasaan Tuhan. Rupanya sebuah tantangan ya. Bagus, aku terima. Sekarang, aku bisa lihat Bel telah bersiap untuk tunjukkan kekuatan padamu. Dan setelah dia selesai, dia akan mengutukmu. Lalu, aku akan membunuhmu sebelum membunuh semua penduduk Israel. Kami akan letakkan kurban di altar yang telah terbakar. Pendeta Bel harus menyerukan nama Tuhan mereka. Dan aku akan sebut nama Tuhanku. Tuhan yang menjawab dengan api adalah Tuhan sebenarnya. Oh, Dewa Langit. Oh, Bel yang agung dan maha kuat. Tunjukkan rasa kekecewaan kami pada mereka. Kirimkan api dari tempatmu berada. Tunjukkan kekuatanmu. Lagi. Dengarkan kami, Bel. Ayo lakukan lebih keras lagi. Kalau Bel adalah Tuhan, dia bukan hanya tidak bisa mendengar kalian. Mungkin dia bicara dengan dewa kalian yang lain. Atau mungkin dia pergi berburu. Ya, itu dia. Demi keselamatan kalian, dia tidak dalam perjalanan. Ayo lanjutkan, lanjutkan. Ayo. Oh, Bel yang berkuasa. Kirimkan apimu. Tunjukkan pada mereka bahwa kau memang Tuhan. Kau bawa mereka pergi dari sini dan bawakan air sebanyak mungkin. Lakukan. Lakukan lagi. Sekali lagi. Ini gila. Air tidak boleh dibuang-buang. Hentikan. Hentikan. Tidak. Kita biarkan dia gagal.
Lalu orang-orang akan bunuh dia untuk kita. Ya Tuhan dari Abraham, Ishak, dan Israel. Biarlah hari ini diingat bahwa Kau adalah Tuhan dan tidak ada sebelum dirimu. Sekarang Tuhan, turunkanlah azab-Mu. Apa yang kau lakukan? Tidakkah kau lihat? Orang ini mendapatkan kekuatan dari setan. Tidakkah kau lihat? Aku perintahkan kalian atas nama Bel. Bunuh dia, bunuh dia. Jangan aku, jangan. Sekarang aku mengerti kebijakan dari waktumu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nah, yang pertama adalah tugas dari Tuhan, yaitu Tuhan memberi tugas kepada Elia. Elia diberi tugas oleh Tuhan untuk apa? Untuk menyadarkan bangsa Israel yang menyembah berhala. Bukannya Tuhan yang mereka sembah, tetapi berhala. Nah, di sini Tuhan memberikan tugas kepada Elia agar mereka itu percaya, agar mereka itu balik kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Agar mereka mempercayai bahwa Tuhan Yesuslah yang layak dan patut mereka sembah, bukan berhala-berhalanya orang lain ya. Nah, di sini tugas yang sangat berat Tuhan berikan kepada si Elia. Tugas ini diberikan kepada bukan orang-orang yang sembarangan. Tuhan memilih Elia karena Tuhan melihat kesetiaan Elia, Tuhan melihat kesungguh-sungguhan Elia, Tuhan melihat iman Elia, sehingga Tuhan memilih Elia untuk diberikan tugas agar bangsa Israel balik percaya kepada Tuhan Yesus, balik menyembah Tuhan Yesus, bukan menyembah kepada berhala-berhala, bukan menyembah kepada dewa-dewa. Nah, di sini Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan adalah di atas dari segala-galanya. Tidak ada yang di dunia ini yang kita sembah, yang kita percaya lebih daripada Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, karena Tuhan yang menciptakan manusia, jadi Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang layak kita percaya, bukan dewa-dewa, ya. Jadi adik-adik di sini kita belajar tentang Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas langit dan bumi ini. Tadi kita lihat bahwa ketika penyembah-penyembah berhala, menyembah dewa mereka, apa yang terjadi adik-adik? Tidak terjadi apa-apa. Karena memang di atas dari segala-galanya adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan ingin menunjukkan kekuasaannya sehingga orang Israel percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Elia, bahwa Elia ini bukan orang sembarangan. Nah, oleh sebab itu kini kita belajar Tuhan ingin menunjukkan kekuasaannya kepada kita semua melalui tugas yang diberikan kepada Elia. Yang kedua, You
Siapa itu? Jangan bermain-main. Tunjukkan siapa dirimu. Yunus, ini aku. Tuhan? Iya. Aku pasti bermimpi. Tidak, kau tidak bermimpi. Ini aku. Ya, Tuhan, apa yang kau inginkan? Hamba pelayanmu yang sangat sederhana. Katakan pada rakyat Nineveh bahwa mereka akan dimusnahkan jika mereka tidak mengubah hidup mereka yang penuh dosa. Yunus, apa kau mendengarku? Oh, iya Tuhan. Maaf Tuhan, hamba hanya terlalu... Aku tahu kau terkejut, tapi kau tidak perlu bersikap seperti itu. Tidak Tuhan, hamba maksud... iya Tuhan. Kau harus memperingatkan mereka, Yunus, atau mereka akan musnah. Semuanya bergantung padamu. Iya, akan kulakukan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Kau telah memberikan cahaya padaku. Aku telah dipilih oleh Tuhan. Kalian percaya? Ini terlalu indah untuk menjadi sungguhan. Aku telah dipilih oleh Tuhan. Tuhan ingin aku memberi peringatan pada rakyat Nineveh. Memperingatkan mereka. Tapi mereka pantas dimusnahkan. Lepaskan aku. Nineveh. Aku tidak bisa. Oh, itu melawan segalanya yang aku percayai. Oh, apa yang harus kulakukan? Selamat tinggal, kawanku Malaki dan Sarah. Siapa yang tahu kapan kita akan bertemu? Kita lihat yang kedua. Nah, tugas dari Tuhan. Tuhan memberi tugas kepada Yunus. Buat apa? Adik-adik tahu? Untuk mengingatkan bangsa Niniwe bahwa Tuhan akan memusnahkan bangsa tersebut. Karena apa? Karena di situ banyak sekali kejahatan, banyak sekali dosa yang mereka lakukan. Nah, di sini Tuhan memberikan tugas kepada Yunus untuk pergi ke sana, untuk kasih tahu, untuk memperingati, supaya berbalik kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak memusnahkan kota tersebut. Tetapi di sini apa yang terjadi dengan Yunus? Yunus sempat nggak mau, dia sempat lari, ya. Nah, karena Tuhan sudah memberikan tugas, mau nggak mau lari kemanapun, kalau tugas sudah dari Tuhan, pasti Tuhan akan mengirimkan dimanapun Tuhan perintah. Seperti Yunus mau lari waktu itu, tapi tetap saja Tuhan mengirimkan dia ke Niniwe. Karena nggak mudah tugasnya, kasih tahu orang satu kota bahwa Tuhan akan memusnahkan kota tersebut. Dan Yunus, siapa sih Yunus? Ya kan, Yunus orang biasa, nggak terkenal gitu kan. Nah, misalnya adik-adik dapat perintah dari Tuhan, dapat tugas dari Tuhan. Tuhan bilang, pergi ke Cengkareng gitu. Suruh bilang sama orang Cengkareng bahwa Tuhan akan memusnahkan Cengkareng. Apa yang terjadi? Orang percaya nggak? Orang percaya begitu aja nggak? Enggak, malah ada orang bilang kita stres, kita gila. Ya kan? Tetapi itu tugas dari Tuhan. Apapun itu harus dilakukan. Seperti Yunus. Mau nggak mau, Yunus tetap melakukannya. Karena kalau udah tugas dari Tuhan, mau lari kemanapun, tetap Tuhan antar kemana Tuhan ingin suruh dia sampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Nah, oleh sebab itu, di sini kita belajar bahwa Tuhan memberi tugas kepada Yunus untuk memperingati, untuk menasehati, untuk memberitahu orang-orang Niniwe bahwa kota itu akan dimusnahkan oleh Tuhan.
kalau orang-orang Niniwe ini tidak berbalik kepada Tuhan. Ya, jadi di sini tugas yang sangat berat, tugas yang sangat luar biasa yang Tuhan kasih kepada Yunus supaya orang-orang itu berbalik kepada Tuhan. Nah, kenapa Tuhan memilih Yunus? Karena Tuhan tahu sebenarnya Yunus ini memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Tuhan nggak memilih orang sembarangan, ya. Tuhan nggak memilih orang sembarangan, karena Tuhan memang memilih orang-orang yang memang tepat untuk Dia perintahkan. Memang Yunus ini memang orang-orang biasa, tetapi Yunus ini bukan ahli Taurat. Yunus ini bukan orang terpelajar dan lain segalanya, tetapi Tuhan memilih Yunus karena Dia tahu bahwa Yunus yang bisa Dia andalkan. Nah, kalau adik-adik dikasih tugas oleh Tuhan, dapat bisikan dari Tuhan, lakukan ya, karena itu dari Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau sudah perintah dari Tuhan, pasti akan ada jalannya. Dan akhirnya pasti Tuhan akan menyertai adik-adik seperti Yunus. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, sehingga tugas Yunus Dia kerjakan, Dia sampaikan. Dia pergi ke Niniwe waktu itu. Nah, kita lihat yang ketiga. We know that all things work together for good for those who love God, who are called according to His purpose. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Savior. Nah, kita lihat yang ketiga, tugas yang diberikan Tuhan kepada siapa? Nah, Tuhan memberikan tugas kepada Paulus untuk apa? Untuk menginjil, untuk memberitakan Injil Tuhan. Kalau nggak ada Paulus ya yang memberitakan Injil, mungkin kita sekarang nggak ada ya percaya kepada Tuhan. Nah, jadi tugas yang sangat berat. Tuhan menugaskan Paulus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, sehingga sampai saat ini kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang kenal dengan Injil. Dan kita juga ketika Tuhan memberikan tugas kepada Paulus untuk memberitakan Injil, nah Injil sudah sampai kepada kita, kita juga harus memberitakannya ya. Kita juga harus kasih tahu kepada orang-orang supaya percaya kepada Tuhan Yesus, supaya percaya kepada Injil. Nah, ini tugas-tugas yang sangat berat. Jadi kalau Paulus tidak mau mengikuti, tidak mau melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan, mungkin saat ini kita belum mengenal Injil, adik-adik. Nah, jadi oleh sebab itu kita bersyukur Tuhan memilih Paulus untuk menginjil, untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, sehingga pada saat ini kita bisa mendengarkan Injil Tuhan. Nah, jadi kalau adik-adik diberikan tugas di sekolahan, harus dikerjakan, harus dilakukan, karena setiap tugas yang diberikan itu harus kita pertanggungjawabkan. Di rumah juga, kalau adik-adik diberi tugas oleh orang tuanya buat apa, buat bantu-bantu di rumah, buat beres-beres semua, misalnya hal-hal kecil, harus dilakukan karena itu tugas. Nah, jika adik-adik diberi tugas oleh Tuhan, mau atau tidak? Mau harusnya, ya kan? Kalau Tuhan memberikan tugas kepada adik-adik, kepada kakak, kita harus melakukannya. Karena apa? Karena kalau Tuhan sudah memberikan tugas kepada kita, berarti Tuhan akan menyertai kita. Berarti Tuhan akan memberkati kita. Berarti Tuhan akan memberikan kita kekuatan supaya tugas yang diberikan itu bisa kita kerjakan, bisa kita jalani, dan orang-orang pun percaya kepada apa yang kita kasih tahu, apa yang kita sampaikan, karena itu murni dari Tuhan. Kalau kita benar-benar mengerjakan tugas itu dengan
bertanggung jawab. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang tugas dari Tuhan. Tugas dari Tuhan yang pertama tadi kepada siapa? Kepada Elia. Elia diberi tugas oleh Tuhan untuk memberitahukan bahwa Tuhan itu berkuasa dari segala-galanya. Tidak ada kuasa di muka bumi ini yang lebih dahsyat daripada kuasa Tuhan. Ya, Tuhan mau menunjukkan bahwa dewa-dewa, Baal-Baal itu tidak ada apa-apanya. Yang layak disembah, yang layak diagungkan adalah Tuhan Yesus. Sehingga di sini Tuhan menunjukkan kuasanya lewat Elia. Yang kedua, siapa tadi? Tuhan memberi tugas kepada Yunus. Yunus diberikan tugas oleh Tuhan untuk menasehati, untuk menyampaikan kepada orang Niniwe bahwa mereka akan dimusnahkan. Kenapa? Karena di situ banyak sekali kejahatan, karena di situ banyak sekali dosa. Sehingga Yunus mendapat tugas dari Tuhan untuk menegur orang-orang Niniwe supaya berbalik kepada Tuhan Yesus. Yang terakhir, Tuhan memberi tugas kepada siapa? Kepada Paulus. Tuhan memberikan tugas kepada Paulus untuk apa? Memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar kasih, untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus sehingga orang-orang bisa mengenal Tuhan, ya, sehingga orang-orang tahu bahwa Tuhan yang Paulus percayakan ini adalah Tuhan yang hidup. Nah, oleh sebab itu adik-adik, ketika kita dikasih tugas, kita harus melaksanakan tugas tersebut dengan sungguh-sungguh. Karena setiap tugas yang diberikan kepada kita pasti Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memberkati kita, dan tugas itu pasti akan berjalan dengan sesuai kehendak Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang tugas dari Tuhan. Semoga adik-adik dan kakak dapat tugas dari Tuhan ini, kita bisa laksanakannya, ya. Kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik? Nah, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah belajar tentang tugas yang Tuhan berikan kepada murid-murid-Mu. Sehingga kami sudah melihat bahwa betapa dahsyatnya Tuhan, bahwa betapa besarnya Tuhan, sehingga Tuhan boleh memberikan tugas-tugas kepada murid-muridnya. Tuhan, kami juga mau belajar dari pelayan-pelayan Tuhan, murid-murid Tuhan, nabi-nabi Tuhan, supaya kami boleh bertanggung jawab dengan tugas kami sebagai pengikut-Mu dan sebagai pemberita Injil-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, sehingga kami Tuhan boleh mengemban tugas ini dengan baik, dengan sesuai apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.